Karakteristik investasi saham syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, karakteristik sebuah saham yang dikategorikan sebagai investasi saham syariah apabila saham tersebut diterbitkan BEI, yakni 1. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai peraturan IXA 13, yakni tidak melakukan usaha perjudian dan permainan yang termasuk ke dalam judi, perdagangan yang tak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli resiko yang memuat unsur garar, tidak pasti dan atau maisir judi. B. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang telah ditetapkan oleh DSN, MUI, dan atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, merugikan. C. Melakukan transaksi yang mengandung unsur riswa, suap. 3. Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. 4. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan lainnya tak lebih dari 10%. Perbedaan sukuk dan obligasi. Yang pertama, aktivitas bisnis penerbit surat berharga. Perbedaan yang pertama adalah terkait aktivitas bisnis penerbit surat berharga. Aktivitas sukuk atau obligasi syariah perlu berlandaskan prinsip atau aturan syariah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa sukuk diterbitkan oleh penerbit non-syariah, asalkan proses penerbitannya tetap sesuai syariah. Berbeda halnya dengan obligasi konvensional yang aktivitasnya tidak perlu berlandaskan prinsip syariah. Kedua, sifat instrumen. Perbedaan sukuk dan obligasi yang kedua terletak pada sifat instrumennya. Investasi obligasi memiliki sifat yang mencerminkan surat utang atau pernyataan utang, sedangkan investasi sukuk bersifat sebagai sertifikat bukti kepemilikan atau pembelian aset. Itulah mengapa sukuk mempunyai underlying asset atau SBSN sebagai bukti kepemilikan investor. Yang ketiga, penghasilan. Jika membicarakan investasi, pasti para investor akan terfokus pada keuntungan atau penghasilan yang akan didapat. Nah, sukuk dan obligasi punya perbedaan dari sumber penghasilannya. Penghasilan sukuk bisa didapatkan dari 3 sumber, yaitu imbalan, bagi hasil, serta margin. Sedangkan penghasilan obligasi hanya berasal dari 2 sumber, yaitu bunga dan capital gain. Keempat, perbedaan sukuk dan obligasi terkait jangka waktu. Kamu pasti pernah membaca tips berinvestasi yang baik. Salah satunya pasti mencantumkan tentang tujuan berinvestasi untuk memilih jangka waktu investasi. Jika tujuan investasi kamu untuk jangka panjang, maka pilih investasi jangka panjang. Begitu pula sebaliknya. Sukuk berjangka waktu pendek hingga panjang, sedangkan obligasi berjangka waktu menengah hingga panjang. Yang kelima, penggunaan dana. Perbedaan sukuk dan obligasi selanjutnya adalah mengenai penggunaan dananya. Peraturan penggunaan dana ini mirip-mirip dengan peraturan aktivitas bisnis yang dibahas pada poin pertama. Penggunaan dana sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan penggunaan dana obligasi konvensional bisa dilakukan secara bebas. Maksudnya tidak apa-apa jika tidak berlandaskan prinsip syariah. Efek beragun aset syariah. Efek beragun aset EBA atau disebut juga aset
asset-backed security merupakan sekuritas investasi dengan jaminan berupa kumpulan aset yang terdiri dari berbagai jenis surat berharga atau efek. Biasanya terdiri dari dokumen-dokumen yang bernilai komersial atau tagihan. Selain itu, bisa pula berwujud royalti, piutang, sewa guna, dan pinjaman. Efek beragun aset syariah adalah jenis efek syariah yang pendapatan tetapnya merupakan bentuk sekuritisasi portofolio berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pasar modal syariah Indonesia, terdapat dua jenis EBA, yakni berbasis kontrak investasi kolektif atau KIK EBAS dan surat partisipasi EBAS SP. Adapun akad yang digunakan oleh investor dan penerbit EBA merupakan wakalah bil usyroh, di mana nantinya investor menjadi muwakil sedangkan EBA sebagai wakil. Akad ini disesuaikan dengan jenis aset dan para pihak yang mengambil bagian dari penerbitan. Pengertian zakat. Zakat berarti sebagian harta yang wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu, yaitu fakir, miskin, mualaf, orang yang terlilit hutang, sabilillah, memerdekakan budak, orang dalam perjalanan, dan amil zakat dalam waktu tertentu. Definisi zakat juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Disebutkan pada pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Adapun secara istilah, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Wajib dikeluarkan bagi seorang muslim yang berakal, balik, dan merdeka. Zakat adalah kewajiban rutin tahunan yang harus dikeluarkan atas dasar standar tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Perbedaan infak dan sedekah. 1. Hukum. Berdasarkan hukum Islam, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan perintah Allah yang bersifat wajib. Sedangkan infak dan sedekah berhukum sunnah. Meski sama-sama sunnah, terdapat perbedaan antara infak dan sedekah. Kerap kali infak dan sedekah disamaratikan, padahal dua jenis amalan ini berbeda. Perbedaan infak dan sedekah terdapat pada bentuk dan konsepnya, meskipun kedua perbedaan ini saling berhubungan satu sama lain. 2. Konsep. Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kebermanfaatan umum. Sedangkan sedekah merupakan harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kebermanfaatan umum. Konsep tersebut dilandasi dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa infak merujuk pada pemberian sejumlah harta, sedangkan sedekah merujuk pada sesuatu yang lebih general bentuknya. Maksudnya, sedekah dapat berupa harta atau segala sesuatu yang tidak meliputi harta bendawi. Ditambah lagi, konsep sedekah tersebut diperjelas dengan kutipan dari hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Artinya, setiap kebaikan adalah sedekah. Perbedaan konsep itulah yang nantinya diperjelas lagi dengan perbedaan bentuknya. Infak dan sedekah memiliki perbedaan yang signifikan pada bentuknya, namun tidak secara keseluruhan. Perbedaan infak dan sedekah tersebut terletak pada bentuk pemberian atau wujud yang diberikan. Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta, sementara itu sedekah tidak terbatas pada amalan yang berupa harta. Sedekah memiliki bentuk amalan yang lebih luas lagi cakupannya, jadi tidak sebatas harta saja, melainkan dapat berupa non-harta. Contoh yang dapat membantu konsep tersebut adalah uang, bahan pokok, peralatan dapur, tanah, dan segala yang berwujud bendawi. Contoh tersebut berlaku untuk infak. Contoh sedekah tentu lebih general sebab batasannya yang
tidak terikat pada bendawi saja, seperti pertolongan, ucapan terima kasih, pemberian maaf, senyuman, masukan atau saran, pujian, kasih sayang, ucapan salam, bahkan sapaan ramah sekalipun. Pengertian wakaf dan nazir. Yang pertama, wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab waqf, berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun, bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang, sehingga pahalanya senantiasa mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nazir. Nazir berasal dari kata kerja bahasa Arab nazara yanzuru nadzaran, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nazir dalam isim fa'il dari kata nazir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga. Sedangkan nazir wakaf atau biasa disebut nazir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa nazir adalah orang yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Investasi emas dalam perspektif Islam. Investasi merupakan kegiatan pengembangan harta melalui sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Investasi dimulai dengan menahan kegiatan konsumsi saat ini untuk memperoleh manfaat yang lebih besar di kemudian hari. Investasi merupakan upaya untuk meningkatkan sekaligus mempertahankan nilai modal yang digunakan dalam suatu usaha. Manusia melakukan investasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tersebut tidak serta-merta bisa diperoleh tanpa adanya harta, maka untuk mengembangkan harta dilakukanlah investasi. Secara umum, investasi dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi dua kriteria, yaitu investasi yang sesuai syariah dan investasi yang bertentangan dengan syariah. Investasi dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariah jika menerapkan prinsip Rabbani, halal dan maslahah. Prinsip Rabbani meyakini bahwa segala sesuatu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya memanfaatkan titipan miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia sekaligus mempersiapkan bekal untuk fase kehidupan akhirat. Prinsip halal berarti kegiatan investasi harus terhindar dari hal syubhat dan haram.